Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Suaranya masuk sangat jelas. Ya, oke, baik. Jadi di eh, pertemuan apa siang hari ini ya, kita ketemu lagi di mata kuliah metalurgi fisik. Kemudian untuk tampilan share screen di layarnya sudah bisa terlihat. Untuk share screen-nya sudah bisa keluar ya. Sudah. Ada Pak? Iya, iya. Nah, di pertemuan yang beberapa minggu yang sebelumnya sudah dibahas ya, atau diceritakan mengenai diagram fase. Karena diagram fase ini sangat berguna ya pada saat melakukan proses pencampuran antara unsur yang berbeda, unsur logam yang berbeda. Kemudian dari diagram fase tersebut kita bisa mengetahui karakteristik sifat dari logam campuran tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan yang berikutnya, menceritakan mengenai bagaimana proses utama atau umum yang sering kali terjadi di dalam hal ini untuk metalurgi. Yang pertama adalah proses eh, ekstraksi. Jadi pada saat unsur logam tersebut didapat dari, ini unsur logam kan didapatnya dari dalam ya, dari dalam bumi, di dalam eh, isi bumi, perut bumi. Kemudian dilakukan ekstraksi. Yang kedua adalah eh, proses pemurnian. Kenapa harus dimurnikan? Karena di ekstraksi ini masih ada eh, bercampur ya, bercampur dengan berbagai macam unsur-unsur yang lain. Jadi ada campurannya berbagai macam campuran. Nah, karena berbagai macam campuran inilah dilakukan ekstraksi. Tahap selanjutnya dimurnikan, dilakukan pemurnian untuk bisa mendapatkan ya, untuk tampilan share screen-nya sudah bisa keluar, terlihat dengan jelas ya. Untuk share screen-nya sudah bisa keluar ya. Sudah, Pak. Ya, tadi sinyalnya sedikit terputus kemudian masuk lagi. Nah, ini yang pertama adalah ekstraksi, kemudian proses pemurnian, lalu yang selanjutnya dilakukanlah pemrosesan. Nah, pemrosesan ini yang tadi maksudnya adalah melakukan pencampuran ya, pencampuran dari unsur logam yang berbeda tersebut dicampurkan eh, dengan menggunakan acuannya adalah diagram fasa, sehingga bisa didapatkan komposisi material yang diinginkan. Yang terakhir adalah proses karakterisasi. Nah, di karakterisasi ini nanti ada hubungan bagaimana sifat dari logam tersebut. Jadi sifatnya seperti apa? Sifat material ya. Ini ada hubungan dengan sifat eh, material yang dipergunakan. Ya, lalu yang selanjutnya adalah di bagian ini ada proses yang namanya tadi pengolahan biji besi. Jadi pada saat biji atau unsur logam yang didapatkan ini diolahkan,
meliputi proses pertama harus dilakukan tahapan ini penambangan. Jadi harus ada di mana tambang unsur logam tersebut didapatkan, kemudian digerus, dihancurkan, dan dibentuk untuk bisa mempermudah dalam tahap selanjutnya, yaitu proses pemrosesan. Yang selanjutnya pengklasifikasian. Ini dibutuhkan karena pada saat proses penambangan itu kan masih bercampur dengan berbagai macam banyak unsur ya, sehingga diperlukan klasifikasi berdasarkan ukuran dan jenis material yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Nah, yang bagian berikutnya adalah dipisahkan. Jadi mineral logam dipisahkan, kemudian yang dipisahkan menggunakan berbagai macam metode, seperti ada metode ini flotasi, kemudian ada juga dengan cara penyaringan atau menggunakan magnet. Jadi ada magnet yang dimanfaatkan karena sifat dari logam ini bisa ditarik dengan magnet. Jadi ada gaya tarik dari magnet tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi saja di suatu tempat atau suatu daerah tertentu, bagaimana proses penghancuran biji tersebut. Ini diilustrasikan di gambar ini menggunakan alatnya jaw crusher untuk dipecah atau dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Tujuannya supaya nanti pada saat diproses ke dalam bentuk yang lebih unik lagi atau bentuk lebih kompleks lagi, itu akan lebih mudah karena dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Tahapan berikutnya tadi ekstraksi. Ekstraksi ini ada pembagian ya. Di bagian ini ada namanya pirometalurgi. Biji tersebut dipanaskan dengan bahan bakar untuk mereduksi logam menjadi bentuk cair. Jadi ada proses perubahan fase dengan temperatur yang cukup tinggi temperaturnya, karena untuk bisa melelehkan logam membutuhkan temperatur yang cukup tinggi sampai berubah fasenya menjadi cair. Yang selanjutnya adalah tahapan hidrometalurgi. Di hidrometalurgi ini dilarutkan dengan cairan khusus, ada cairan kimia untuk bisa mengekstrak logam. Ekstrak itu artinya nanti memisahkan logam tertentu. Jadi ada bagian logam tertentu itu terpisah di bagian ini, di bagian ekstrak logam. Selanjutnya, yang berikutnya adalah pemurnian. Tadi ada pemurnian logam, pengecoran logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Cetakannya ini ya, ini opsional ya, artinya bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan, mau berbentuk apa cetakan yang ingin dijadikan untuk melakukan pencetakan logam tersebut. Yang selanjutnya adalah proses elektrolisis. Untuk elektrolisis ini logam dimurnikan menggunakan arus. Jadi ada melakukan proses
elektrolisis menggunakan arus listrik. Tahapan yang selanjutnya adalah penyulingan. Untuk penyulingan logam dimurnikan dengan melakukan penguapan. Jadi ada proses diuapkan logam yang tadi sudah dialir arus listrik, kemudian diuapkan dan proses pengembunan. Nah, di bagian ini zona refining ini dimurnikan dengan melelehkan logam kecil dan memindahkannya sepanjang batang logam. Jadi ada unsur-unsur logam tadi yang ukurannya kecil ya, berupa ukuran size kecil itu lalu dimurnikan dan dipindahkan di sepanjang batang logam sehingga supaya pada saat nanti ketika keluar dari ini ya dari atau proses pencetakan nanti berbentuk logam batang. Nanti kalau setelah di logam batang kan bisa diolah kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Yang berikutnya proses pemrosesan logam. Untuk pemrosesan logam ini ada pengecoran, umumnya ya ini udah sering dilakukan, ditempa, penempaan, logam dipanaskan. Ini setelah menjadi logam batang nanti macam-macam logam tersebut dilakukan proses penempaan, dipanaskan dan dibentuk menggunakan ini masih konvensional ya. Jadi ada kalau misalnya kalau melihat bagaimana proses pembuatan pisau atau proses pembuatan pedang ya kalau zaman sebelumnya zaman dahulu itu untuk membuat pedang atau pisau ini logam yang menjadi bahan pedang tersebut dipanaskan lalu dipukul dengan palu atau menggunakan kalau di era lebih modern ini sudah menggunakan teknologinya otomatis menggunakan mesin. Yang selanjutnya tahapan adalah proses pengelasan, pemrosesan mengelas. Jadi kalau di pengelasan ini artinya menyambungkan, menyambungkan dua part atau dua bagian yang terpisah untuk disatukan. Jadi dengan cara dipanaskan, kemudian diberikan tekanan sehingga ketika material tersebut dingin berubah menjadi keras dan saling terikat antara bagian part 1 dan bagian part 2-nya. Nah, yang ini merupakan tahapan lanjut ya, proses rolling atau logam tersebut dibuat menjadi lembaran tipis. Jadi lembarannya itu seperti ya setebal kertas ya atau setebal kardus itu menjadi lembaran tipis atau batang dengan nanti di roll sehingga membentuk gulungan di bagian tersebut. Yang selanjutnya ada juga logam ini dibuat menjadi penarikan atau ditarik, logam ditarik melalui cetakan untuk menghasilkan kawat. Ini sering kali digunakan juga untuk sebagai bahan dasar untuk membuat kabel listrik, kemudian untuk kabel kawat pengikat dan lain sebagainya. Ini seringkali dilakukan dengan proses penarikan. Nah, yang berikutnya adalah perlakuan panas. Untuk perlakuan panas ini ada bagian ini ada anil, tempa, dan normalisasi.
tahap pertama logam dipanaskan dan kemudian didinginkan perlahan supaya bisa meningkatkan tujuannya ulet ya. Keuletan itu artinya eh, lebih kuat ya, artinya lebih kuat dan tahan terhadap gaya yang bekerja dari luar. Lalu tempa, logam dipanaskan dan kemudian dideformasi untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Selanjutnya normalisasi, logam dipanaskan dan kemudian didinginkan di udara untuk menghasilkan struktur mikro yang seragam. Nah, ini seringkali juga dilakukan proses normalisasi. Tujuannya adalah untuk bisa membuat logam tersebut menjadi uniform atau seragam, supaya kalau misalnya tak seragam atau tidak uniform, dikhawatirkan ketika logam tersebut dibuat menjadi material atau menjadi objek tertentu, maka ada bagian yang misalnya komposisinya tidak sama. Nah, ini tujuannya dilakukanlah menggunakan teknik menormalisasikan supaya menghasilkan struktur mikro yang seragam. Ya, lalu yang tahapan lainnya adalah karakterisasi. Nanti ada karakterisasi, ini ada hubungan dengan di bagian selanjutnya ada cerita mengenai pengujian, uji karakterisasi seperti uji tarik. Logam tersebut dilakukan ditarik menggunakan alat uji tarik untuk bisa mendapatkan data dari material logam tersebut. Seberapa besar kemampuan kekuatan tarik logam tersebut. Jadi nanti ada nilainya. Nah, nilai inilah yang memberikan informasi karakterisasi sifat dari logam tersebut. Lalu yang berikutnya uji kekerasan. Ini di spesimen nanti diletakkan di media tertentu, alat tertentu untuk mengetahui seberapa keras logam tersebut. Kemudian analisis kimia, mikroskopi ini nanti mempelajari struktur mikro dari logam tersebut. Ada yang menggunakan SEM ya, untuk mengetahui struktur mikro dari logam tersebut. Ya, oke, baik. Sampai di sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke slide yang berikutnya. Ya, untuk tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Jelas, Pak. Ya, nah ini merupakan bagian yang selanjutnya adalah ekstraksi logam dari biji. Proses ekstraksi logam dan biji dapat dilakukan melalui beberapa metode, tergantung pada jenis logam dan sifat biji logam tersebut pada saat didapat dari hasil penambangan. Ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah pirometalurgi, kemudian hidrometalurgi, klorinasi, biometalurgi.
Yang pertama untuk pirometalurgi. Pirometalurgi ini biji logam dipanaskan dengan bahan bakar seperti batu bara, dipanas ya, panas karena menggunakan batu bara ini bisa menghasilkan suhu yang sangat tinggi, suhu tinggi sehingga logam tersebut bisa mengalami perubahan fase yang awalnya dari padat berubah menjadi meleleh dan cair. Logam yang terkandung dalam biji akan meleleh dan terpisah dari ini ya, gangsnya atau material yang tak diinginkan. Material yang tak diinginkan ya berarti unsur yang lain seperti misalnya karena ada di dalam tanah ya bisa saja dia bercampur dengan unsur tanah, kemudian unsur material yang lain yang tidak dibutuhkan untuk logam tersebut. Contohnya adalah proses peleburan besi untuk menghasilkan baja. Jadi pada saat menggunakan teknik pirometalurgi ini melakukan proses peleburan besi untuk bisa menghasilkan baja. Tahapan selanjutnya adalah proses pemanggangan. Biji logam dipanaskan pada suhu tinggi di udara untuk mengoksidasi logam sehingga bisa terbentuk di kemudian dapat diubah menjadi logam yang proses selanjutnya ada proses dipanggang ya. Dipanggang itu ya sama seperti membayangkan seperti memanggang makanan atau memanggang masakan ya, dipanaskan, tetapi yang dipanggang ini adalah biji logam atau tembaga untuk bisa menghasilkan konsentrat. Nah, di sini ada di bagian ini ada konsentrat. Konsentrat itu artinya nilai kandungan tembaganya lebih dominan. Konsentratnya itu lebih dominan mengandung konsentrasinya nilai tembaga. Nah, yang selanjutnya adalah sianidasi. Biji logam dilarutkan dalam larutan sianida. Ini larutan yang berfungsi untuk melarutkan sianida. Jadi unsur sianida itu cukup berbahaya ya kalau terminum atau tertelan ya logam aja bisa dilarutkan. Ini di bagian ini menggunakan sianida sehingga perlu adanya kehati-hatian atau kewaspadaan pada saat menggunakan larutan sianida tersebut. Logam yang terkandung dalam biji akan terlarut dan kemudian diendapkan kembali sebagai logam murni. Contohnya adalah proses sianida untuk mengekstraksi emas dari bijinya. Pada saat emas juga sama ya. Emas ini ketika dilakukan didapat dari tambang emas ini, emas tersebut masih bercampur dengan unsur yang lain. Nah, supaya bisa didapatkan konsentrat emasnya lebih banyak emasnya, maka harus dilarutkan dengan menggunakan larutan sianida. Elektrolisis. Untuk elektrolisis, biji logam dilarutkan dalam larutan elektrolit. Arus listrik dialirkan melalui larutan dan logam yang terkandung dalam biji akan terdeposisi. Terdeposisi itu akan mengalami perpindahan karena ada arus listrik yang dialirkan, sehingga jadi kalau arus listrik itu mengalir maka nanti unsur logam ini akan berpindah ke bagian namanya katoda. Akan kalau di elektrolisis ada anoda dan ada katoda. Nah, katoda inilah yang
memindahkan atau menarik unsur logam tersebut. Ini seringkali digunakan teknik elektrolisis ini untuk mengekstrak aluminium dari bijinya. Itu bisa dilakukan dengan cara hidrometalurgi. Yang selanjutnya klorinisasi. Untuk klorinisasi, biji logam dipanaskan dengan gas klorin. Sesuai dengan namanya, diambil dari nama gas klorin. Logam yang terkandung dalam biji akan bereaksi dengan klorin dan menghasilkan logam klorida. Logam ini dapat diubah menjadi logam murni dengan tahapan selanjutnya. Contohnya adalah proses di material titanium. Ini material titanium ini warnanya putih ya kalau nggak salah itunya. Ini nanti bisa dilakukan dengan cara menggunakan gas klorida untuk bisa mengekstrak titanium dari bijinya. Nah, kalau tadi kan menggunakan ini ya, seperti gas, kemudian arus listrik, lalu yang di bagian selanjutnya ada proses pemanasan menggunakan temperatur yang tinggi, batu bara. Di bagian ini ada biometalurgi. Sesuai dengan namanya, ini kalau dipisah ini ada bio ya. Bio itu artinya makhluk hidup ya, karena biologi bio makhluk hidup, tapi ukurannya makhluk hidup yang kecil ya, mikroorganisme. Jadi ini mikroorganisme digunakan untuk melarutkan logam dari bijinya. Logam yang terkandung dalam biji akan diubah menjadi bentuk yang dapat dipisahkan dan dimurnikan. Contoh ialah bioleaching. Ini adalah proses menggunakan mikroorganisme untuk bisa mengekstrak logamnya adalah tembaga dari bijinya. Teknik ini juga sering digunakan untuk bisa mendapatkan konsentrat logam yang cukup baik, bisa digunakan menggunakan teknik bioleaching. Nah, yang selanjutnya bagaimana proses, kalau tadi ini ya menceritakan proses pembuatan metalurgi sampai menjadi logam. Yang tahapan selanjutnya adalah transformasi fase atau perubahan. Fase ini diartikan wujud atau bentuk pada materialnya adalah baja. Transformasi fasa pada baja. Transformasi fasa merupakan perubahan struktur kristal. Untuk bisa mengetahui struktur kristal ini berarti harus dilakukan pengujian secara mikroskop ya, menggunakan mikroskop elektronik atau mikroskop yang bisa 1000 kali pembesaran. Pada baja terjadi akibat perubahan adanya kenaikan temperatur dan komposisi kimia.
Transformasi fase ini memiliki pengaruh yang besar pada sifat mekanik, artinya sifat mekanik ini ya hubungannya dengan kekuatan kekuatan baja tersebut, ketahanan, kemudian ini yang tadi ada kekuatan, kekerasan, keuletan. Ya, itu adalah bagian-bagian yang menjadikan sifat mekanik yang dimiliki oleh baja tersebut. Ya, selanjutnya baja material hasil campuran, paduan campuran berbagai unsur. Yang pertama, baja ini memiliki campuran dengan unsur Fe, ferro. Fe itu diambil dari atau ferro ya, ferro besi sebagai unsur dasar dan penyusun di baja tersebut. Komposisinya paling banyak. Yang selanjutnya ada nilai C, nilai karbon. Karbon sebagai unsur paduan utama yang menentukan sifat baja. Jumlah karbon ini memberikan kontribusi terhadap kekerasan dan kekuatan baja. Keras dan kekuatan baja. Semakin tinggi nilai C, nilai karbon, maka baja yang didapatkan itu semakin keras, kuat, namun ada kelemahannya, getas. Getas itu ya mudah patah. Mudah sekali dipatahkan. Jadi kalau di bending atau dilengkungkan ya, ditekuk itu langsung patah, mudah sekali untuk patah. Tapi untuk effort atau force atau gaya yang diberikan untuk bisa mematahkan baja tersebut membutuhkan nilai force atau gaya yang cukup besar. Gaya yang besar ya, gaya yang besar. Selanjutnya, baja juga mengandung mangan. Mangan atau Mn untuk bisa meningkatkan kekuatan, ketahanan terhadap korosi dan memperbaiki kemampuan las. Silikon untuk meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi karat dan memperbaiki kemampuan pengecoran. Jadi ada unsur mangan, unsur silikon, fungsinya meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi. Oksidasi ini kenapa bisa menimbulkan oksidasi? Karena mengalami kontak dengan O2 atau oksigen. Jadi karena ada oksigen di udara bebas kan, oksigen itu sekitar kurang lebih 21% ya kandungannya. Oksigen, sisanya ada nitrogen. Nah, oksigen inilah yang menimbulkan timbulnya karat. Jadi logam tersebut atau baja tersebut bisa berkarat. Nah, supaya dia tidak mudah atau sulit untuk timbul karat, ya perlu ditambahkan ini, adanya unsur Si, unsur silikon, supaya bisa tahan terhadap unsur karat yang akan timbul di baja tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah fosfor dan belerang. Fosfor simbolnya P, belerang itu S, sulfur dalam jumlah sedikit dapat membuat baja menjadi getas. Ini juga ada memberikan pengaruh ya terhadap
getas atau menimbulkan mudah patah pada material baja tersebut ketika dalam jumlah sedikit di kandungan baja tersebut. Unsur paduan lainnya seperti nikel, kromium, Cr ya, Cr itu kromium, molybdenum, Mo dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan baja dengan sifat khusus seperti baja tahan karat. Jadi ada baja yang bisa tahan terhadap karat, jadi tidak perlu dicat ya. Kalau tujuan melakukan cat pada logam, unsur logam tertentu, itu tujuannya untuk menutupi supaya tidak terkontak dengan oksigen yang bisa menimbulkan karat. Nah, di bagian ini jika ada unsur paduan seperti nikel, kromium, dan molybden ini bisa menghasilkan baja yang memiliki sifat khusus seperti tahan karat, tahan panas. Tahan panas artinya baja tersebut tidak mudah berubah bentuk, berubah ukuran atau dimensi ketika mendapatkan temperatur yang tinggi. Tidak mengalami perubahan seperti memuai atau menyusut ketika temperaturnya tinggi. Dan baja berkekuatan tinggi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang cukup penting ya di metalurgi untuk baja tersebut. Bagaimana bisa menghasilkan baja yang tahan karat, baja tahan panas, dan baja yang memiliki kekuatan tinggi. Ya, yang berikutnya adalah komposisi baja dapat bervariasi tergantung pada jenis dan penggunaannya. Misalnya untuk baja konstruksi itu ya seperti baja ringan ya. Baja ringan atau yang seringkali digunakan untuk pondasi atap rumah ya, atap rumah membutuhkan kekuatan dan keuletan, memiliki kandungan karbon yang rendah. Jadi ada nilai C, karbon itu ya nilai C-nya yang rendah, baja karbon rendah. Lalu untuk baja perkakas membutuhkan kekerasan yang tinggi, memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi. Baja perkakas itu apa? Misalnya ya alat-alat perkakas di permesinan ya, seperti mesin komponen dari mesin bubut, mesin CNC itu nilai karbonnya cukup tinggi, makanya dia keras. Alat pencekam dari alat pemegang misalnya silinder yang akan berputar tersebut ya cukup keras, jadi dipegang dengan alat pemegang. Nah, alat pemegang ini ya bisa saja mengandung nilai karbonnya yang tinggi, karena kalau dia tidak keras maka bisa menyebabkan mudah lepas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah grafik transformasi fase yang umumnya terjadi pada baja triple T. Triple T ini ya T-nya ada 3 yang diartikan sebagai time, ada waktu, temperatur,
temperatur itu suhu dan transformation, perubahan. Sumbu Y menjelaskan ini aksis Y, kemudian di bagian ini bidang X. Y temperatur dalam derajat, satuannya Celcius. Kemudian untuk X dengan satuan waktu, second ya, time atau dalam satuan detik. Garis C, kurva yang menunjukkan awal transformasi austenit menjadi produk fase lain. Ada fase ferrit, kemudian ada fase perlit, bainit, dan martensit. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang bisa dikombinasikan atau divariasikan ya. Di bagian ini kondisinya martensit. Kemudian wilayah menunjukkan fase yang dominan pada temperatur dan waktu tertentu. Nah, inilah merupakan bagian fungsi dari grafik transformasi fase yang umumnya terjadi pada baja. Nah, austenit adalah fase yang stabil pada temperatur yang tinggi. Ini simbol ini ya, austenit ini diperkirakan ada pada posisi ini A. Ketika austenit didinginkan, ia akan berubah menjadi fase lain. Nah, kalau misalnya dingin kan berarti temperaturnya turun ya, suhunya turun ke bawah. Maka dia akan berubah fase lain tergantung pada temperatur dan waktu yang diinginkan. Jadi fasenya yang awalnya bisa lelehan berubah menjadi fase yang berbeda. Pendinginan lambat di sebelah kanan menghasilkan perlit dan merupakan campuran ferrit dan sementit. Ini adalah kondisinya. F itu ferrit ya, ini yang ambil kata ferrit. Ini C itu sama aja penulisannya cemen, sementit. Nah, di sementit ini pendinginannya lebih agak lambat, pendinginan lebih cepat di tengah diagram, menghasilkan bainit yang lebih keras dan lebih kuat daripada perlit. Jadi kira-kira ada di pertengahan lah ya kalau di bagian ini untuk bisa menghasilkan bainit tersebut ada di pertengahan ini. Pendinginan sangat cepat di sebelah kiri menghasilkan martensit. Ini kondisi ini ya, ini jelas nih martensit yang sebelah posisi ini ya, ini. Nah, ini sebelah kiri ini martensit menghasilkan martensit merupakan fase paling keras dan paling kuat. Jadi pada saat baja tersebut sudah berubah fase ya, berubah fase cair, berupa lelehan dan cair, kemudian didinginkan. Nah, proses kecepatan untuk mendinginkan tersebut di sini kan ada time ya. Ketika didinginkan dengan kecepatan 10 second ya, 10 second nanti dia akan menjadi fase yang seperti apa. Ketika misalnya didinginkan lebih lama, 10 pangkat 4 itu sama saja dengan 10.000 ya.
10.000 detik, ya itu prosesnya nanti dia akan lebih dominan ada di bagian ini. Nah, yang selanjutnya adalah material besi terbuat dari komposisi. Kalau tadi menceritakan mengenai baja, ini karakteristik secara metalurgi untuk baja. Lalu yang selanjutnya adalah besi. Material besi terbuat dari komposisi. Yang pertama besi unsur kimia dengan simbolnya itu Fe, ferro. Jadi kalau dilihat di susunan berkala ini masuk nomor urut atom ya, nomor urut atom untuk ferro. Ferro nanti coba dicek di susunan berkala itu dia masuk ke dalam nomor atomnya 26. Unsur ini merupakan logam putih keperakan. Jadi putih warna agak keperakan yang bersifat keras, ulet, dan mudah ditempa. Mudah ditempa ini artinya mudah dibentuk. Mudah untuk dibentuk. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Jadi kalau misalnya ingin dibentuk seperti roda gigi, kan banyak lekukan ya, atau banyak gerigi-gerigi, itu mudah ditempa. Yang dimaksud mudah ditempa itu mudah sekali untuk dibentuk. Beda halnya dengan misalnya materialnya kayu. Kan kalau kayu kita harus memahat atau ini ya, tapi kalau di bagian ini ya bisa langsung dicetak di cetakan khusus untuk material yang dibentuk tersebut untuk menjadi bentuk tertentu. Selanjutnya, besi adalah unsur paling banyak atau berlimpah. Ini masuk ke urutan nomor 4 di dalam bumi dan merupakan bahan utama sebagai bahan pembuat baja. Komposisi material besi murni ini ferro ya, ferro murni itu bisa 99,9 lebih persen komposisi murninya. Nah, bagian-bagian ini material besi tidak murni artinya sudah bercampur dengan unsur yang lain. Ada unsur karbon dengan jumlahnya itu range-nya antara 0,02% sampai 2,14%, mangan 0,3% sampai 1,65%, silikon 0,1% sampai 3%, fosfor, belerang, unsur lain juga ada, tembaga ini cuprum ya, cuprum, nikel, kromium, vanadium, dan sebagainya, dan unsur yang lain ya, yang unsurnya ya lebih kecil dari nilai ini. Nah, besi ini nanti bisa diklasifikasikan. Ada yang namanya masuk dalam kategori besi tuang. Untuk besi tuang memiliki kandungan karbon tinggi, 2% sampai 4%, dengan sifat utamanya itu keras, getas. Besi yang selanjutnya adalah besi rope, memiliki kandungan karbon yang rendah, 0,05%, 0,25%, dan bersifat
ulet dan mudah ditempa. Bersifat ulet dan mudah ditempa. Baja juga ada kandungan besinya, merupakan paduan besi dan karbon dengan kandungannya ini 0,02% sampai 2,14%. Baja memiliki sifat yang lebih kuat dan keras daripada besi tuang atau besi ini ya, besi rope. Mempunyai nilai kandungan karbonnya 0,02% sampai 2,14%. Ya, untuk share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat. Tampilan share screen-nya bisa stabil, bisa jelas terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah bagian selanjutnya penggunaan besi. Besi ini digunakan untuk penggunaannya sebagai bahan utama, bahan konstruksi untuk konstruksi bangunan, jembatan, dan lain-lain, alat permesinan, mesin perkakas, kemudian transportasi, mobil, sepeda motor, kereta api itu banyak menggunakan material yang mengandung unsurnya adalah besi. Yang selanjutnya, ketika material tersebut, material tadi ya, material baja atau besi tersebut mengalami cacat dalam padatan, ini cacat dalam padatan adalah penyimpangan dari struktur kristal yang ideal. Cacat ini bisa saja berupa cacat dalam bentuk titik. Di material tersebut ada bagian titik. Cacat titik ini dibagi lagi, ada cacat Frenkel, perpindahan atom dari kisi kristal ke posisi interstisial. Kemudian ada cacat Scotty, kekosongan atom pada sisi kristalnya. Nah, ini untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini ya, kekosongan atom itu artinya harus dilihat secara mikroskopik. Lalu yang selanjutnya cacat substitusi, atom asing menggantikan atom inang. Atom inang itu atom inang ini induk ya, atom utama, tetapi tergantikan oleh atom yang lain. Jadi tidak sesuai. Jadi semestinya atomnya itu untuk unsur atom baja, tapi tergantikan oleh unsur atom yang lain. Cacat kristal interstisial ya, interstisial ada atom asing menempati posisi interstisial pada kisi kristalnya. Ya, ini merupakan bagian-bagian yang nanti perlu diketahui juga sebagai pengetahuan apa saja yang menjadikan cacat dalam padatan unsur logam tersebut. Yang pertama ada cacat secara titik, jadi kecil sekali ya. Ini bisa dibayangkan seperti ada titik-titik atau titik di bagian unsur logam tersebut. Ada 4 kondisi: Frenkel, Scotty, substitusi, dan interstisial. Nah, yang berikutnya adalah cacatnya ini agak lebih besar. Kalau tadi berupa titik, ini berupa garis. Cacat garis dislokasi, garis ketidaksempurnaan pada sisi kristal. Kemudian cacat bidang, jadi ada bidang
terlihat ya antarmuka antara dua butiran kristal dengan orientasi yang berbeda. Twinning ini juga masuk dalam cacat bidang. Dua bagian kristal dengan orientasi kristal yang berbeda terhubung secara simetris. Nah, cacat dalam padatan adalah penyimpangan dari struktur kristal yang ideal. Yang selanjutnya cacat volume berupa volume berbentuk pori, kemudian ada berbentuk retak, kemudian cacat dalam padatan mempengaruhi sifat fisik dan mekanik padatan. Ini yang menjadikan perlunya perhatian ya, perlu diperhatikan untuk komponen-komponen yang penting. Komponen penting itu ya komponen penting, komponen vital, komponen penting karena ketika ada cacat ini bisa mempengaruhi material tersebut. Ya sebagai contoh ya, komponen penting misalkan sayap pesawat, wings atau wings atau sayap pesawat. Ini perlu dilakukan pemeriksaan secara baik karena ketika ada cacat nanti bisa mempengaruhi sifat mekanik. Nah, sifat mekanik ini ya kalau pesawat kan berbahaya ya kalau sedang terbang atau di mengudara ada di ketinggian tertentu di sayap pesawat tersebut secara fabrikasinya ada bagian yang celah kecil atau retak atau bagian yang berpori ya nanti bisa menyebabkan sayap tersebut menjadi crack atau patah atau menjadi rusak. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk material-material tertentu, yang material yang sangat penting peranannya. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan atau menurunkan kekuatan, keuletan, dan konduktivitas padatan. Cacat dalam padatan padat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sifat padatan seperti doping. Doping ini untuk meningkatkan ya, peningkatan semikonduktor. Semikonduktor itu ya ada hubungannya dengan arus listrik. Jadi fungsinya untuk meningkatkan bagaimana supaya arus listrik tersebut bisa berfungsi atau bisa mengalir dengan baik. Nah, ini di bagian ini adalah peranan memperhatikan cacat yang terjadi pada material tersebut. Tahapan selanjutnya, beberapa contoh pengaruh cacat pada padatan untuk kondisi Frankel dan Scotty ya. Frankel dan Scotty ini berpengaruh terhadap konduktivitas listrik padatan. Jadi kalau nilai cacatnya cukup tinggi, nilai tersebut akan memberikan kontribusi terhadap nilai konduktivitas atau nilai K ya, nilai conductivity-nya listrik tersebut. Yang selanjutnya dislokasi meningkatkan kekuatan dan keuletan padatan, bisa menurunkan itu, kekuatan dan keuletan padat bisa menjadi berkurang. Ya, lalu yang berikutnya adalah
Batas butir. Batas butir ini pengaruhnya meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Jadi pada saat batas butir ini cukup besar nilainya, maka menyebabkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi padatan tersebut menjadi lebih tinggi nilainya. Pori-pori menurunkan kekuatan dan konduktivitas padatan. Retak menurunkan kekuatan dan keuletan padatan. Ya, itu adalah bagian-bagian yang menjadikan perhatian yang perlu dilihat pengaruh cacat pada padatan unsur logam tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengujian. Ada tadi cerita mengenai cacat ya. Untuk tampilan share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat. Stabil, Pak. Ya. Nah, di bagian ini ada proses pengujian bahan. Ada dua macam jika ditinjau berdasarkan sifat dan pengujian tersebut. Ada namanya untuk pengujiannya itu secara destruktif. Pengujian destruktif sesuai dengan namanya, destruktif itu artinya dilakukan merusak ya. Bahan tersebut memang sengaja dirusak, spesimen. Ini misalnya ini adalah unsur logam yang akan diuji. Ini akan dirusak ya, dengan cara apa merusaknya ya, bisa saja diberikan tekanan di sini, di bagian ini. Di bagian ini nanti tekanannya itu memberikan kerusakan pada material. Nah, rusak inilah yang nanti menjadi nilai seberapa besar gaya atau force yang diberikan sehingga bisa merusak material tersebut. Makanya sehingga dinamakan pengujian destruktif. Pengujian destruktif ini merusak bahan yang diuji sehingga bahan yang diuji akan rusak atau cacat. Bahan yang diuji adalah bahan yang telah memenuhi bentuk standar ya, umumnya sudah dilakukan standarisasi secara internasional. Lalu yang selanjutnya, pengujian destruktif ini ada cukup banyak ya pembagiannya. Yang pertama adalah dengan pengujian kekerasan. Dengan cara apa? Memberikan tekanan. Material tersebut ditekan dengan alat khusus, indentation test. Pengujian ini dilakukan merupakan pengujian kekerasan terhadap logam untuk menentukan kekerasan dengan cara menganalisis indentasi ya. Indentasi itu hasilnya, hasil yang material tersebut ketika sudah rusak menimbulkan bekas ini ya, bekas hasil penekanan pada uji sebagai reaksi dari pembebanan tekanan. Bekas itulah yang nanti dilakukan analisis. Nah, ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi mudah untuk memahami seperti apa kondisi pengujian ini, pengujian kekerasan dengan penekanan indentation test. Jadi material ini ada spesimen yang akan diuji, spesimen. Kemudian material tersebut ditekan menggunakan gaya yang cukup besar sehingga material tersebut rusak. Rusaknya ya ada lubang di sini berbentuk segitiga. Lalu dari hasil tersebut inilah yang dilakukan analisis. Nah, indentation by minor load-nya. Kemudian major load-nya seperti apa? Apakah di sini ada semacam
cracking ya, atau retakan di sekeliling material tersebut. Nah, nanti dari hasil tersebut ya, dari hasil analisis indentasi ini mendapatkan penjelasan sifat dari material tersebut. Yang pertama, pengujian kekerasan dengan cara ditekan. Lalu yang selanjutnya adalah pengujian kekerasan juga, tapi metode atau caranya ada perbedaan. Kalau tadi ditekan, ini digesek atau digores. Street test ini merupakan pengujian kekerasan terhadap benda logam, di mana dalam menentukan kekerasannya dilakukan dengan mencari perbandingan. Jadi ada membutuhkan perbandingan dari bahan yang menjadi standar. Contohnya menggunakan cara metode MOS. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, ini merupakan spesimen atau bagian yang akan diuji. Lalu di sini ada penggoresnya. Nah, ini adalah penggoresnya, penggores material tersebut. Jadi material ini nanti akan mengalami rotate, putaran. Jadi material tersebut dijepit lalu ini tetap, bagian ini tetap di sini ya, tetap menempel, tapi materialnya akan berputar. Nah, putaran ini membentuk goresan itu yang nanti dilakukan analisis. Nah, nanti hasilnya bisa didapatkan dengan berapa besar gaya yang diberikan pada goresan tersebut, sehingga material ini bisa terluka ya, atau tergores atau sobek bagian permukaannya, bisa didapatkan nilai kekuatan material tersebut. Ada yang digores, kemudian yang selanjutnya ini masih menceritakan tentang destruktif. Jadi material tersebut memang sengaja dirusak ya, sesuai dengan namanya, destruktif, dirusak. Tadi ada ditekan sampai berlubang, kemudian ada yang digores sampai tergores, rusak materialnya. Lalu yang selanjutnya ada dynamic. Kalau tadi digores, ini materialnya ditarik. Caranya ya ini ilustrasi pengujian ya. Ini merupakan spesimen material uji. Spesimennya nanti ditarik dengan arah gaya yang berbeda. Yang satu di bawah fix, satu ini ke atas. Nah, kekuatan tariknya itu nanti menghasilkan nilai berapa besar nilai F atau nilai force ya, force atau gaya, untuk bisa memutuskan material tersebut. Jadi material tersebut sampai ngujinya ini sampai putus ya, sampai terpisah materialnya ini, sampai terputus materialnya. Jadi kalau ketika sudah putus ya, nanti didapatkan nilai berapa besar force-nya atau kemampuan gaya yang bisa merusak material tersebut. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ketika dilakukan sudah dilakukan karakterisasi ini, nanti bisa mengetahui kekuatan material tersebut. Jadi pada saat ada gaya yang terlalu besar, nanti bisa diketahui apakah material ini masih aman dipergunakan atau perlu diganti dengan material yang lebih kuat lagi ketika menerima gaya dari luar.
Nah, dynamic test. Kalau yang tadi ditarik, selanjutnya lengkung. Ini lengkung ini ditekuk, di bending ya. Materialnya ini. Ini ada awalnya ini lurus. Ini spesimen juga sama. Spesimen uji awalnya ya materialnya itu lurus seperti ini. Kemudian ada gaya yang diberikan sehingga menjadi lengkung, melengkung. Nah, kemampuan melengkung ini yang nanti menjadikan data karakteristik dari material, karakteristik material tersebut, karakteristik material. Apakah materialnya ini ketika dilengkungkan langsung tadi apa getas ya atau rusak, langsung patah atau bisa melengkungnya sampai bagian bawah. Itu adalah data yang perlu diperoleh atau perlu didapatkan. Jadi kalau bisa dilengkungkan artinya dia bisa lentur ya, lentur kemudian melengkung sampai sudut 90 derajat tekukannya sehingga material tersebut ya cukup ulet tapi tidak mudah getas, tidak mudah patah. Yang berikutnya kalau tadi lengkung ini beda lagi caranya. Ada namanya pengujian dengan cara uji impact. Uji impact dilakukan untuk menentukan kekuatan material sebagai metode uji digunakan ada khususnya uji impact Charpy, impact Izot. Caranya ya ilustrasi dari alat tersebut. Ini ada ini ya gambar ya. Di sini ada penjelasan ini Charpy, kemudian ini Izot, Izot ya. Dasar pengujian ini adalah penyerapan energi potensial dari pendulum. Jadi ini dia bergerak ya, berputar, melakukan rotate yang mengayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk material uji sehingga terjadi deformasi. Yang dimaksud dengan deformasi itu ya mengalami perubahan bentuk. Jadi bentuknya mengalami perubahan. Ya, kalau misalnya ini bentuknya lurus, jadi nanti bisa saja bentuknya menjadi lengkung atau berubah menjadi patah. Itu ada yang dimaksud dengan terjadinya deformasi. Sama halnya juga dengan yang ini mengalami perubahan bentuk. Data yang didapatkan inilah yang bisa menjelaskan karakterisasi sifat material tersebut. Ya, yang bagian berikutnya uji struktur. Ini dari hasil pengujian ini nanti bisa dilihat struktur materialnya seperti apa. Untuk material ini material alu ya, aluminium, kemudian ductile iron, nanti spesimen akan diletakkan di sini, benda ujinya, benda uji akan diletakkan di situ, nanti dilihat strukturnya seperti apa struktur material tersebut. Nah, struktur material inilah yang memberikan informasi terhadap sifat material tersebut. Nah, yang selanjutnya kalau tadi
destruktif ya. Tetapi di bagian berikutnya ada pengujian yang bisa dikerjakan dengan non-destruktif atau yang biasa disebut dengan NDT, non-destructive testing, pengujian non-destruktif. Pengujian ini tidak merusak dan merupakan bagian dari pengujian bahan. Sifatnya tidak merusak ya. Ini kalau ini ada benda uji, ini adalah benda uji, ini sama benda uji, materialnya tidak dirusak atau tidak dihancurkan atau tidak ditekan atau tidak digores, tetapi diberikan dye penetran testing, semacam apa namanya itu pewarnaan ya, sehingga nanti bisa dilihat secara visual di bagian mana yang sudah mengalami cracking atau mengalami rusak, nanti akan terlihat bagian tersebut. Jadi ini setelah diberikan dye penetrating. Nah, dilakukanlah inspeksi pemeriksaan. Di zona ini berarti materialnya ada yang rusak atau patah. Jadi bagian tersebut, di bagian ini material tersebut mengalami kerusakan. Lalu yang selanjutnya menggunakan cara magnetic particle testing. Ini di bagian ini ya. Ini disemprotkan unsur magnet. Nanti divisualisasi menggunakan UV, ultraviolet. Nanti bisa terlihat bagian zona yang ada lubang atau ada bagian yang retak, itu bisa terlihat di bagian tersebut. Ya, oke, baik, itu adalah gambaran ya bagaimana melakukan pengujian mengenai material tersebut. Ada yang diuji secara destruktif, kemudian ada yang diuji secara non-destruktif. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau misalnya tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya di siang hari ini untuk mata kuliah metalurgi fisik. Jadi